seri 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan membawakan PPL aksi 2 pertemuan kedua dengan pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, kita mulai pelajaran kita ya, di pelajaran kuliah. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa untuk mendapatkan kelancaran dalam belajar ya. Semoga diberikan berkah. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Mari berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk, rapikan mejanya, bajunya ya. Silakan duduk. Kita akan menjadikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan anak-anak dipimpin. Semuanya dipersilakan berdiri. Sabang sampai Merauke 2, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, airku Indonesia. Silakan kembali. Ya, hari ini kita akan belajar sambungan dari pelajaran kita yang sebelumnya tentang mengenai pokok bahasan laju reaksi. Namun di sini sebelum kita mulai satu persatu dengarkan instruksinya. Oke, Fazil Arifin, Jahara. Jadi hari ini hadir semuanya dan bagus sekali ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita tetap mengenai pokok bahasan atau materi pokok laju reaksi. Di mana saya mau ngecek dulu apakah kamu belajar di rumah ataukah tidak. Berdasarkan tugas yang kamu kirim ke ibu, nilainya itu sudah mulai saya lihat bagus ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang bisa mendefinisikan tentang laju reaksi? Sebenarnya apa sih laju reaksi itu? Ada? Apa itu? Coba. Laju reaksi perubahan konsentrasi dalam satuan waktu. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi terhadap satuan waktu. Perubahan itu, ingat ya, perubahan itu bisa saja bertambah, bisa saja berkurang. Oke, masih ada yang bisa menambahi? Oke. Laju reaksi terjadi karena adanya pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu dan penambahan konsentrasi produk persatuan waktu. Betul sekali. Kemudian di situ kita belajar di pertemuan sebelumnya mengenai satuan konsentrasi. Apa? Siapa? Molaritas. Maka kamu harus tahu mencari berapa nilai molaritas atau kemolaran. Ada berapa rumus mencari kemolaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ada berapa? Ada berapa Nurmayani? 3, Bu. Ada 3. Yang pertama apa? Rumus yang pertama gram per ml kali 1000 per volume. Bisa dipahami ya? Dan saya harapkan itu sudah menjadi bekal kita untuk belajar hari ini. Jadi pelajaran kita adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelum belajar ini, kita lihat dulu tujuan kita mempelajari faktor-faktor itu apa. Lihat di depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah Ananda harus bisa menjelaskan antara teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Ada berapa faktornya di depan? 4. Ada berapa faktornya? 4. Satu apa? Konsentrasi. 2. Yang ketiga? Yang keempat? Jadi itu yang kita pelajari di hari ini ya. Kita lanjutkan lagi. Lihat di depan. Di situ ada gambar buah apel nih.
Kemudian mau dimakan 2 minggu ke depan. Saya mau simpan nih, saya mau makan 2 minggu ke depan. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi reaksi pembusukan pada buah yang saya bawa? Kan gitu. Iya, Bu. Apa yang biasanya saya lakukan di kehidupan sehari-hari? Apa yang kita lakukan coba? Apa yang kita lakukan? Emang apa bedanya kalau misalnya kita simpan, taruh di plastik, taruh lemari baju gitu ya, biar gak ada yang ngelihat, dengan yang itu saya bungkus, saya taruh di kulkas. Apa bedanya? Apa perbedaan lemari itu? Apa bedanya? Oh, berarti ketika misalnya kita masukkan ke dalam lemari es atau kulkas, suhunya itu lebih rendah. Kenapa rupanya kalau dia lebih rendah? Itu yang mau kita pelajari di sini. Paham ya? Jadi, oke, lihat lagi untuk yang berikutnya. Di sini ada grafiknya antara laju dengan konsentrasi ya. Kemudian lanjut lagi. Untuk yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Di gelas yang pertama, di sini ada 2 gelas. Larutannya sama. Di gelas yang pertama larutan apa? Lihat animasi videonya. Di gelas yang pertama larutan apa? Asam klorida atau HCl. Berapa molaritasnya atau konsentrasinya? 2. Nah, di gelas yang kedua, apa di situ larutannya? Sama ya. Konsentrasinya berapa? 2. Berbeda atau sama? Oh, ternyata konsentrasinya sama. Yang mana yang lebih besar ukuran materinya? Di gelas pertama atau gelas kedua? Di gelas kedua atau gelas pertama? Yang lebih besar di gelas pertama. Yang lebih kecil adalah di gelas kedua. Kalau saya tanya, yang mana yang berjalan lebih cepat? Gelas 1 atau gelas 2? Gelas 2. Gelas 2. Hubungannya Ibu di sini apa? Konsentrasinya sama. Berarti yang berbeda adalah si kulit telurnya ini. Kan gitu ya? Bentuknya berbeda. Berarti ada hubungannya dengan luas permukaan bidang sentuh. Ketika dia bereaksi nanti, maka akan menghasilkan yang namanya produk, gitu ya. Kemudian lihat untuk yang berikutnya. Ini adalah tabelnya. Tabelnya untuk 2 gelas tadi itu konsentrasinya sama, tapi waktu yang dihasilkan itu berbeda. Kemudian tadi kita berbicara mengenai teori tumbukan. Tetapi ingat, tidak semua tumbukan bisa menghasilkan produk. Sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Sampai di situ ada pertanyaan? Sudah bisa dimengerti kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Lihat ke depan, saya akan menunjukkan ada beberapa permasalahan. Ada beberapa permasalahan ya. Permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ya. Perhatikan saja. Jadi ini nanti kamu kerjakan di kelompoknya masing-masing dengan diskusi ya, dimana satu kelompok diskusi harus mengerti semuanya. Ada saling diajarin yang udah mengerti, mengajari yang kurang mengerti, sampai semuanya bisa paham. Dan nanti akan dipresentasikan ke depan oleh masing-masing kelompok. Kelas tadi itu sebenarnya sudah sangat detail, jadi kamu itu bisa mengerjakannya dan ambil kesimpulan dari yang sudah kita bahas. Oke, silakan dikerjakan. Jadi perhatikan, ada gambarnya di situ tuh. Saya sebutkan ada tensinya. Yang bagian perhitungan ya. Oke, sekarang kita presentasikan dari kelompok mana dulu nih. Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan hasil daripada diskusinya ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang hubungan efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari presentator pertama kami kepada Minar Persilakan. Di dalam LK1 halaman 4 terdapat 3 gambar, dan dari ketiga gambar tersebut ada satu yang
tumbukan yang terjadi mencapai energi aktivasi sehingga menghasilkan produk. Untuk itu sekarang marilah kita buka sesi diskusi di mana ada sesi bertanya dan menjawab. Untuk kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Fadil mengenai kembang api. Faktor apa saja yang mempengaruhi kembang api ketika disulut api menyemburkan pijar-pijar abu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya berikan kesempatan kepada Rifal. Dipersilakan. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Nurmayani. Faktor kembang api. Faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi. Karena semakin besar konsentrasinya, maka pijar atau ledakan kembang apinya semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasinya, maka pijar atau ledakan kembang apinya semakin kecil. Ada lagi? Saya dari kelompok 4 akan bertanya tentang kembang api. Reaksi apa saja yang terjadi pada warna kembang api? Zat apa yang ada di kembang api itu? Itu dulu ya. Jadi itu yang menyebabkan warnanya itu yang ditimbulkan, pijar yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Contoh, yang biasanya warna kembang api itu warna apa? Kalau dia merah pekat, lebih merah lagi, maka zat yang di dalamnya itu kemungkinan adalah lithium karbonat, Li2CO3. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Kasih tepuk tangan buat saya merasa bahwa hasil yang saya harapkan itu sudah mau mendekati gitu. Namun begitu pun kamu harus lebih banyak belajar lagi di rumah, membaca-baca, berliterasi. Untuk hari ini siapa yang bisa mengambil kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini, terkhusus yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang bisa? Coba. Tama-tama ya. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti tadi konsentrasi, luas permukaan, dan suhu dan katalis. Semakin luas permukaan reaktan, semakin besar juga peluang persediaan. Oke. Bagus sekali. Jadi ada empat itu tadi, dan pengertiannya atau hubungan antara satu dengan yang lain itu harus bisa dipahami ya. Bagaimana hubungannya, apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ada lagi yang untuk melengkapi tadi kesimpulan dari teman kita. Coba Meina simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang dapat saya simpulkan adalah semakin luas permukaan sentuh antara zat-zat reaksi, maka semakin besar peluang molekul-molekul reaksi yang bertumbuhan. Dengan demikian, kemungkinan terjadi reaksi semakin besar sehingga reaksi lebih cepat berlangsung. Kenaikan suhu akan mengakibatkan gerakan partikel semakin cepat sehingga semakin besar kemungkinan terjadi tumbukan dan reaksi lebih cepat berlangsung. Jadi pembelajaran hari ini saya sudahi di sini dan mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dan ilmunya berkah. Jadi nanti soalnya evaluasinya Ibu kirim tetap di grup, nanti kalian kirim lagi kembali setelah dikerjakan. Untuk pelajaran kita minggu depan tetap dengan laju reaksi, tapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di situ ada pertanyaan? Saya kasih quotes hari ini ya. Ada 4 hal yang harus kamu ingat supaya kamu kedepannya itu sukses. Yang pertama adalah manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Maka bersungguh-sungguhlah kamu supaya kamu mendapat kesuksesan yang kamu harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kesempatan, maka lakukan yang terbaik. Ketika kamu dapat kesempatan belajar hari ini, maka lakukan yang terbaik hari ini, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, dan untuk menutupnya silakan kita berdoa. Silakan Cinti. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Siap, Bu.